Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Biasanya santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun. Dengan karakteristik masyarakat yang mistis, banyak orang percaya bahwa santet adalah metode ilmu gelap yang efektif dapat membunuh orang. Banyak orang dipercaya mati secara tidak wajar ketika disantet. Banyak benda-benda yang tidak wajar masuk ke dalam tubuh orang tersebut sampai muntah darah adalah fenomena yang disebabkan oleh santet. Di Afrika misalnya ada yang namanya voodoo. Voodoo hampir mirip dengan santet, berfungsi juga untuk menyakitkan atau mematikan seseorang. Sering kita lihat di film, orang yang biasa melakukan voodoo menggunakan boneka sebagai media orang yang ingin disakiti. Dengan menusukkan jarum ke boneka tersebut, orang aslinya dapat merasakan sakit, bahkan bisa sampai mati. Kebanyakan motif seseorang yang menggunakan santet melalui dukun atau dilakukan sendiri biasanya adalah karena dendam. Oleh karena dendam yang sangat mendalam mengakibatkan rasa benci dan kemauan orang tersebut untuk mematikan lawannya. Bisa juga karena kompetisi bisnis. Lawan bisnisnya yang tidak bisa dikalahkan akan disantet sehingga pemilik bisnisnya mati. Motifnya bisa karena dendam, uang, dan lain sebagainya. Dipercaya bahwa orang yang memiliki hati yang bersih, sering senyum, dan beragama tidak bisa disantet. Ada lagi misalnya hal-hal yang dilakukan untuk menghindari santet, misalnya dengan memakai jimat atau tidur dengan ranjang yang rendah untuk menghindari serangan santet di malam hari. Santet tidak hanya dipercaya oleh masyarakat perdesaan, tapi juga banyak orang kota yang berpendidikan tinggi. Bahkan santet sempat ingin diatur dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Karena begitu menakutkannya santet, santet dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dituntut dan dihukum di pengadilan. Namun pemasukan pasal santet dalam KUHP menjadi perdebatan karena sangat sulit untuk dibuktikan. Ya kita kan kalau menerka-nerka pasti oh dia, tapi kan kita nggak bisa mempidanakan karena kita nggak bisa menunjuk oh kamu pelakunya karena kan tidak ada bukti sama sekali. Dalam peradilan seseorang yang bersalah harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang meyakinkan. Terbayang jika santet dipidana, bagaimana caranya menguji metode pembunuhannya di pengadilan? Santet jelas tidak bisa dilakukan uji lab, forensik, dan alat ukur saintifik lainnya. Sehingga banyak orang juga berargumen santet tidak perlu diatur dalam KUHP yang baru. Pertanyaan menarik untuk dibahas adalah mengapa jika santet ada, kenapa penjajah dulu tidak disantet? Kenapa harus menunggu dijajah berabad-abad lamanya? Dimensi mistis dalam peperangan seringkali memang ada dalam sejarah. Akan tetapi tidak dijadikan alat utama untuk mematikan musuh, melainkan untuk mendapatkan keyakinan diri dan keberanian. Di dalam tradisi Yunani misalnya, ada yang namanya Pythia atau Oracle. Jadi sebelum pergi berperang atau mengambil keputusan-keputusan yang besar dalam sebuah negara, petinggi negara atau jenderal perang akan datang ke Oracle untuk meminta prediksi yang akan terjadi di masa depan. Jadi ada sekelompok tokoh agama atau priest akan memberi prediksi dan nasihat-nasihat abstrak akan apa yang akan terjadi di masa depan. Biasanya mengenai apakah peperangan dapat dimenangkan atau peperangan bisa kalah. Di Yunani juga dipercaya terdapat dewa-dewa seperti dewa perang, yakni Ares, di mana orang-orang Yunani akan berdoa kepada Ares untuk mendapatkan strategi-strategi perang yang jitu untuk mengalahkan musuh. Ada yang mengatakan bahwa para penjajah dulu di Indonesia memakai dukun-dukun yang lebih sakti untuk menangkal dan melawan masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga dukun-dukun yang ada tidak bisa membunuh para penjajah. Akan tetapi kita patut mempertanyakan eksistensi dari santet itu sendiri. Karena ada fakta sejarah yang tidak bisa pernah dijawab. Mengapa para penjajah tidak disantet begitu saja agar Indonesia bisa merdeka? Mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi lah yang akan menguasai dunia. Belanda dan Jepang pada saat itu menjajah Indonesia memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi persenjataan yang jauh lebih canggih dari yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia kebanyakan. Sama ketika Amerika Serikat memenangkan Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memiliki persenjataan yang pada waktu itu tidak dimiliki orang di negara lain, yakni senjata nuklir. Ketika senjata nuklir dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dunia tersentak bahwa Amerika Serikat memiliki senjata yang sangat canggih dan dapat mematikan umat manusia dalam waktu yang cepat. Seketika itu juga Jepang menyatakan diri kalah dalam peperangan dunia kedua. Ilmu pengetahuan sulit untuk tumbuh subur jika kultur mistik masih sangat tinggi, karena dua naturnya sangat berbeda. Ilmu pengetahuan menuntut rasionalitas dan validitas dengan proses yang harus diuji dengan ketat, sedangkan mistisisme berkembang dengan rasa takut tanpa harus ada validitas. Seorang ilmuwan James Randi misalnya adalah seorang warga negara Amerika Serikat yang senang melakukan pembongkaran terhadap kejadian-kejadian supranatural dan selalu berhasil melakukannya.
Dia pernah menantang untuk membuktikan kekuatan supranatural dan diberikan $1 juta jika berhasil. An exception in one way, because the James Randi Educational Foundation, my foundation, offers a $1 million prize in negotiable bonds, very simply. One, by all you have to do is prove any paranormal, occult, or supernatural event or power of any kind under proper observing conditions. It's very easy. Win the $1 million. Namun tidak ada yang berani melakukan itu. Kita tentu senang dan adrenalin kita berpacu ketika mendengar mengenai kisah-kisah mistik dan legendaris seperti santet dan lain-lain. Namun kita juga harus mempunyai daya pikir yang kritis untuk membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Sehingga keputusan-keputusan yang kita buat diambil berdasarkan pada dasar pertimbangan yang realistis dan rasional. Jangan lupa untuk subscribe video ini karena kita ada video baru di setiap minggunya.